Sebaliknya kita sering ketemu Allah dalam sholat kita, tapi nggak dekat, nggak cinta kepada Allah. Kenapa? Karena yang ketemu badan dan fisiknya saja. Mulutnya saja yang ngomong, badannya saja yang ketemu, tapi hatinya tidak pernah ketemu. Yang ngomong mulutnya doang, hatinya nggak pernah ngomong. Itu yang bikin kita terasa jauh dari Allah, walaupun sering ketemu dalam sholat. Maka mulai sekarang, kalau hati kita sering, sekarang dengan kita sholat pakai hati, ini sholat pakai hati. Hati kita ngomong, lama-lama lihat nanti, Allah akan terasa dekat. Jadi selama ini sering ketemu, tapi tidak dekat apa? Karena hatinya tidak ikut terlibat. Nah sekarang ikut libatkan hati kita. Bagaimana cara melibatkan hati yang tadi? Hati ikut ngomong, sesuai dengan makna bacaan sholat kita. Lihat nanti rasa sholatnya, insya Allah. Lama-lama Allah terasa dekat. Nggak usah dipaksa, dekatlah Allah, dekatlah, dekat. Nggak usah dibilang begitu. Nggak usah dibilang gitu. Lama-lama kita amalkan ini, lama-lama terasa nanti Allah. Apalagi di sujud, apalagi nanti kalau kita pasang yang level yang kemarin kita udah bahas, yang menikmati sholat, rukuknya kita baca sampai 10 kali, sujudnya kita baca sampai 10 kali, duduk di antara dua sujud kita baca sampai berulang-ulang. Itu sampai hati kita ngomong, wow Allah. Lama-lama kita akan bisa menikmati sholat. Lama-lama terasa Allah dekat. Lihat sini. Amalkan insya Allah. Kalau ilmu ini kita amalkan, jurus ini kita amalkan, lama-lama Allah akan terasa dekat. Lama-lama kita cinta sama Allah. Lama-lama apa? Allah akan berikan juga. Di samping juga kita makin cinta, makin sering ketemu. Di luar kehidupan kita pun, dalam kehidupan kita pun, Allah kabulkan doa-doa kita, makin cinta, makin yakin nanti kepada Allah. Lama-lama apa? Kita butuh Allah, kita butuh sholat, dan kita akan cinta kepada sholat dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lihat, ini rahasia dari sholat yang khusyuk. Mulai sekarang libatkan hati kita. Bagaimana fokusnya pertemuan sebelumnya? Bagaimana hati terlibat kita dalam sholat pada pertemuan episode kali ini. Insya Allah kalau ini kita amalkan, maka lihat, kita akan bersyukur nanti betapa indahnya sholat itu. Hati mulai tenang. Kamu kalau udah hati terlibat, hati mulai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Perbaikilah salat. Pasti Allah akan perbaiki hidup kita di dunia dan akhirat. Ya, kita bersyukur Allah masih berikan umur yang panjang kepada kita, kesehatan dan juga kesempatan kita bisa hadir dalam kajian ini. Dan juga Allah masih berikan kepada kita nikmat yang paling agung, paling mahal, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ibadah yang paling tentu saja kita syukuri, kita jaga nikmat ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan saat kita semua dipanggil, kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam adalah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada keluarga beliau, para sahabatnya, kita umat yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah ya, mengikuti sunnah beliau. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau tentunya. Pada pertemuan kali ini, alhamdulillah yang baru bergabung, ini kajian tentang perbaikilah salat ya. Kita masuk pada episode yang ke-15. Nah, pada episode kali ini kita sudah masuk lagi lebih dalam lagi ya. Bagaimana caranya kita bisa memahami salat kita. Karena inti dari salat khusyuk itu sudah kita pada bahas sebelumnya. Ya, hati dan pikiran kita harus ikut terlibat. Ya. Nah, salah satu inti dari salat khusyuk itu kita harus memahami bacaan sholat kita. Ya, sebenarnya bukan hanya bacaan sholat, gerakan pun harus kita pahami. Apa makna kita ruku, apa makna kita sujud, apa makna kita duduk
di antara dua sujud dan seterusnya. Ya. Tapi khusus pada pertemuan kali ini kita bahas bagaimana cara kita memahami bacaan sholat kita. Karena kalau kita tidak paham sholat kita, bacaannya kita nggak paham, akan sulit kita menikmati sholat itu. Ya, akan sulit kita fokus dalam sholat. Ya kamu juga di sini, kita di sini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan ini, juga peserta yang hadir pada kajian ini, kalau tidak paham apa saya ucapkan, ya tidak akan bisa mengambil manfaat. Gitu loh. Tidak akan bermanfaat, tidak akan bisa menikmati, apalagi mengambil manfaat. Begitu juga sholat. Maka kita harus paham. Bahkan pada kajian sebelumnya dalam surat 4 ayat 43 jelas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang-orang beriman, jangan kamu kerjakan sholat, jangan kamu dekati sholat dalam keadaan mabuk, sampai kau mengerti apa yang kau ucapkan. Jadi kok dalam ayat ini, kalau kita tidak mengerti, jadi tujuan kita sholat itu harus mengerti apa yang kita baca. Ini gitu. Makanya kita dilarang sholat dalam keadaan mabuk. Orang yang mabuk itu nggak akan ngerti apa yang diucapkannya, nggak fokus, ya, nggak tahu dan nggak mengerti apa yang dia ucapkan. Jadi kalau kita balik dalam konteks sekarang, dalam kajian ini, jadi kalau dilarang sholat dalam keadaan mabuk sampai mengerti apa yang diucapkan. Nah kalau kita balik, kalau ada orang yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan dalam sholat, itu sama dengan orang yang mabuk. Nah, kalau kita lihat dalam konteks ini, atau bahasa kita seperti orang mabuk, mungkin secara fisik dia nggak mabuk. Mabuk itu kan ada dua, ada mabuk fisik, ya betul-betul minum khamar misalnya, sehingga akhirnya dia mabuk. Ada yang kedua, mabuk non fisik. Apa arti mabuk non fisik? Ya dia nggak mengerti apa. Orang mabuk itu kan dia nggak mengerti apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan. Nah jadi kalau ada orang yang tidak mengerti apa yang dia ucapkan dalam sholat, itu sama seperti orang yang mabuk, walaupun dia tidak mabuk dalam artian fisik, tapi pikirannya mabuk. Kenapa? Dia nggak mengerti apa yang dia ucapkan. Karena dilarang oleh Allah, jangan kamu dekati sholat. Berarti apa? Berarti kalau ada orang yang melakukan sholat tapi tidak mengerti, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka artinya apa? Dilarang tidak mengerti. Berarti kalau gitu harus mengertilah kita apa yang kita baca dalam sholat kita itu, supaya kita jangan dinilai oleh Allah sebagai orang yang mabuk dalam sholatnya. Pantas saja pada bahasan sebelumnya, ya pada episode kita katakan orang yang seperti ini, yang sholatnya dia nggak paham, nggak fokus, lalai, ya sholatnya nggak diterima. Pantas dia tetap celaka. Yang fawailul lil musallin, ya celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai dalam sholatnya. Itu kan ciri-ciri orang yang mabuk dalam sholatnya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Ma'un itu, kalau kita gabung dengan surat ke-4 ayat 43 yang barusan kita bahas. Jadi supaya sholat kita diterima, sholat kita mendapat manfaatnya dalam kehidupan kita, mulai sekarang pahami bacaan sholat kita. Nah cuman memang banyak orang ya yang memahami sholat itu seolah-olah seperti menerjemahkan. Oke lah, untuk tahap-tahap awal bolehlah kita menerjemahkan. Tapi pada hakikatnya bukan sekedar menerjemahkan. Kita harus paham. Supaya bisa kita resapi. Bukan sekedar menerjemahkan. Ya, walaupun awalnya boleh saja kita menerjemahkan. Tapi menerjemahkan di dalam hati ya, bukan di mulut. Ya. Mungkin yang pernah dengar ya, yang pernah dengar pelajaran-pelajaran dulu. Ya, ini akan sedikit saya perbaiki sedikit. Kalau dulu pernah ya, kita dengar ada yang mungkin sudah pernah belajar tentang pengetahuan sholat khusyuk. Ada orang begini, ketika mulutnya mengatakan Allahu Akbar, mulutnya Allahu Akbar, pikirannya menerjemahkan. Apa terjemahan Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jadi mulutnya Allahu Akbar, pikirannya Allah Maha Besar. Nah, ini pernah mungkin ada yang mendapat ilmu seperti ini atau kajian seperti ini. Mulutnya membaca Al-Fatihah misalnya Bismillahirrahmanirrahim, pikirannya, hatinya menerjemahkan. Apa terjemahannya Bismillahirrahmanirrahim? Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Jadi mulutnya membaca, pikirannya menerjemahkan. Atau hatinya menerjemahkan. Mulutnya alhamdulillahil alamin, hatinya menerjemahkan. Apa terjemahan alhamdulillahil alamin? Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Mulutnya ar-Rahmanir Rahim, pikiran hatinya menerjemahkan. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Mulutnya, hatinya, pikirannya penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terjemahkan, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai, waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Terus mulutnya bilang amin, pikirannya hatinya bilang apa? Ya Allah kabulkan doa kami. Nah ini mungkin pelajaran pernah didapat, ya, mungkin pada guru-guru yang dulu pernah kita belajar. Nah sekarang pada kajian kita ini, nah kita lebih memperdalam ini, bukan sekedar menerjemahkan. Kalau menerjemahkan itu kaku, kesannya kaku, ya. Maka pada pelajaran ini saya akan lebih memperbaiki, menghaluskan, kira-kira gitu. Biar lebih mantap kita memahami bacaan sholat itu. Bukan sekedar menerjemahkan. Tapi nanti kita bisa menikmatinya. Ya. Jadi gitu. Nah bagaimana caranya memahaminya? Yang pertama tentu saja kita harus, ya langkah pertama kita tentu saja harus tahu terjemahannya dulu memang gitu. Nah sekarang ya bagi para peserta di sini yang ikut kajian dan juga Bapak Ibu-ibu yang menyaksikan kajian ini, ya harus memahami dulu memang terjemahnya, belajar terjemahnya. Secara umum belajar dulu terjemahnya. Karena kita tidak bisa memahami bacaan sholat kalau terjemahannya pun kita nggak tahu. Cuma nanti kita naik level, bukan sekedar menerjemahkan, tapi naik level sedikit nanti. Ya, mulai sekarang pelajari terjemahannya. Kan sholat itu ada berapa bait doa? Ya, mungkin ada 9, ada 10. Ya kita harus tahu semua terjemahannya. Ya, mulai sekarang. Sebenarnya terjemahan Allahu Akbar apa? Terjemahan Al-Iftitah dulu, doa iftitah. 2, jadi Allahu Akbar, doa iftitah. 3, Al-Fatihah. 4, surat-surat pendek. Maka surat-surat pendek juga harus kita pahami maknanya. Terjemahannya, surat-surat pendek. Minimal, kulhu, wal asri, inna atoina, ya, Al-Falaq, An-Nas, Qul ya ayyuhal kafirun, silakan yang pendek-pendek. Karena kita tidak bisa memahami sholat kalau kita nggak memahami terjemahan bacaan-bacaannya. Jadi begitu. Sudah? 4. Yang kelima apa? Doa ruku. Yang keenam apa? Sami Allahu liman hamidah. Harus tahu juga apa makna sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh apa? Doa i'tidal. Rabbana walakal hamdu itu sampai ya, mil'us samawati wal ardi wa syi'ta min syai'in ba'du. Yang kedelapan, doa sujud. Yang kesembilan, doa duduk di antara dua sujud. Yang ke-10, tahiyat awal. Ya, yang ke-11 tambah tahiyat akhir. Yang ke-12 yang terakhir salam. Nah, salam pun harus tahu juga kan itu bacaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Nah, paham ya apa makna? Minimal terjemahan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sampai warahmatullah pun cukup. Jadi ada 12 kalimat doa, ada yang pendek maupun yang panjang yang mesti kita pahami terjemahannya. Baru bisa kita nanti memahami sholat. Nah sekarang kita masuk pada level kajian kita ini. Bagaimana cara kita bisa biar sholat itu bisa kita nikmati nantinya? Bagaimana cara memahaminya? Jadi yang pertama tadi tugas kita apa mulai sekarang? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekarang yang di sini juga mulai sekarang hafal terjemahan sholat dulu. Itu dulu.
Hafal terjemahan. Itu tugas kita yang pertama. Kalau nggak hafal nggak bisa. Nggak bisa kita memahami bacaan sholat kalau kita tidak hafal terjemahan. Ya belajarlah mulai sekarang. Belajarlah. Kan dua nggak banyak kok, cuma 12. Bahkan ada yang pendek-pendek. Allahu Akbar pendek. Sami Allahu liman hamidah pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendek. Subhana rabbil azim pendek. Subhana rabbil a'la pendek. Pendek-pendek. Yang panjang itu kan cuman Al-Fatihah. Terus apa lagi Al-Fatihah yang panjang? Kedua surat-surat. Yang ketiga tahiyat awal, tahiyat akhir. Cuman itu yang panjang. Cuman 4 yang panjang. Sisanya kan pendek-pendek. Dari 12 itu 4 panjang. Berarti 8 pendek. Masa nggak bisa sih kita untuk belajar supaya kita bisa menikmati sholat kita? Maka bahkan belajar, nggak bisa tidak ya harus belajar. Ya kalau kita sudah tua seperti sekarang juga belum paham, belum mengerti terjemahannya, ya belajarlah. Kita harus siapkan waktu kita harus berusaha. Tidak bisa tidak. Nah sekarang masuk kepada kajian kita naik level lagi, bukan sekedar menerjemahkan, tapi memahami. Nah ini saya ajarkan, ini triknya saya ajarkan. Nah, jadi supaya hati kita ikut terlibat. Kalau tadi kan sebatas cuman kaku dia, terjemah, Allahu Akbar terjemah, terus Al-Fatihah terjemah. Ini kaku dia, kesannya kaku. Terjemahan tuh kaku. Nah sekarang kita pakai bahasa yang lebih fleksibel seperti bahasa kita. Ya, bagaimana? Nah, nih saya ajarkan triknya. Jadi begitu ngomong kita, makanya dari awal sebelum sholat itu mengapa niat itu saya suruh pakai bahasa komunikasi. Niat dari awal komunikasi kita seperti dari awal kita sudah seperti ngomong sama Allah. Jadi niat ini, Bapak sekalian, ya memahami sholat ini seperti kita nanti berkomunikasi kepada Allah. Jadi intinya itu. Bukan menerjemahkan tapi apa? Seperti kita berkomunikasi kepada Allah. Itu intinya. Jadi memahami bacaan sholat seperti kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti komunikasi nanti. Karena memang intinya sholat itu adalah komunikasi. Intinya sholat itu komunikasi. Kita seperti berkomunikasi nanti. Makanya dari awal begitu kita pasang niat, hati kita sudah berkomunikasi. Apa? Kita ulang lagi kaji, lihat pelajaran sebelumnya. Bagaimana pasang niat? Ya Allah, lihat komunikasi itu, lihat bentuk kalimat komunikasinya. Dalam hati nih, ya Allah, sengaja aku sholat ini untuk mencari ridhomu, bersyukur kepadamu, dan memohon pertolonganmu. Kita tambah lagi kaji kita pada pertemuan yang ke-14 kemarin. Tambah lagi niat kita supaya khusyuk. Ya Allah, beri kekhusyukan dalam sholatku ini. Nah jadi sudah niat dari awal itu sudah hati kita komunikasi. Berkomunikasi. Nah sekarang bagaimana cara prakteknya komunikasi dalam sholat? Jadi dimulai dari niat tadi. Nah, setelah niat apa? Kan kita takbir. Jadi begitu mulut kita takbir Allahu Akbar, lihat fokus Allahu Akbar. Nah pikiran kita, hati kita ngomong apa komunikasinya? Ngomong makna Allahu Akbar. Ngomong. Ya. Hati kita ngomong, ingat ya. Komunikasi kan, ingat tadi judulnya apa? Komunikasi. Berarti seperti orang ngomong. Jadi mulut kita ngomong makna, bukan terjemah. Ngomong makna Allahu Akbar. Allahu Akbar tuh ngomongnya gimana? Ya Allah, Engkau Maha Besar. Nah, gitu. Hati kita ngomong. Mulut kita Allahu Akbar, hati kita apa? Ngomong maknanya. Kok terjemahnya kan tadi apa? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar ini kita jadikan semacam ungkapan ngomong, ngobrol, komunikasi pada Allah. Jadi Allahu Akbar itu bahasa orang ketiga, kita jadikan bahasa orang pertama. Ya Allah, Engkau Maha Besar. Hati kita ngomong. Lihat. Ya. Bukan di mulut ngomongnya. Maknanya ngomong dalam hati. Jadi hati ikut bicara. Mulutnya ngomong apa? Tadi Allahu Akbar. Hatinya ngomong apa? Ya Allah, Engkau Maha Besar. Nah, ini bisa kita latih. Lihat nanti rasanya.
hati seperti ngomong. Begitu juga dengan doa iftitah. Mulai masuk doa iftitah. Allahu Akbar kabiro. Mulut kita, Allahu Akbar kabiro. Hati kita ngomong apa? Ya Allah, Engkau maha besar sebesar-besarnya. Nah, kira-kira begitu. Allahu Akbar kabiro, Engkau maha besar yang sebesar-besarnya. Ya Allah Akbar kabiro itu maknanya begitu. Ya Allah, Engkau maha besar sebesar-besarnya. Allahu Akbar kabiro. Habis itu apa? Walhamdulillahi katsiro. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Jadi selalu kata-kata gitu. Kata-kata ya Allahnya ada karena kita komunikasi. Jadi mulut kita alhamdulillahi katsiro, ya, baru hati kita ngomong apa? Ya Allah, segala puji bagi Engkau sebanyak-banyaknya. Nah, jadi alhamdulillah katsiro itu apa ya? Segala puji bagi Engkau ya Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan maha suci Engkau ya Allah bukratan wa asilan. Di waktu pagi dan di waktu petang. Nah, jadi gitu. Mulut kita ngomong bahasa sholatnya, hati kita ngomong bahasa maknanya. Selalu pakai gitu. Pakai seperti orang ngomong. Nah, ini coba lihat, kita rasakan. Oh, nanti hati kita terlibat. Jadi mulut ngomong, pikiran fokus pada bacaan dan gerakan, hati ngomong maknanya. Jadi gitu. 3. Mulut ngomong, pikiran mengatur gerakan dan bacaannya, apa yang dibaca, apa yang dilakukan, baru hati kita ngomong maknanya. Oh, jadi hati terlibat. Jadi hati ikut bicara. Di sini nikmat enti sholat itu ketika hati ikut bicara. Nah, sekarang kita misalnya Al-Fatihah. Gimana bacaan Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Mulut kita Bismillahirrahmanirrahim. Hati kita apa? Kalau terjemahan Al-Fatihah, terjemahan Bismillahirrahmanirrahim apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu bahasa terjemah. Kalau bahasa komunikasi, dialog apa? Dengan menyebut namamu ya Allah. Lihat nih, dengan menyebut namamu ya Allah, dia ngomong. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, mulut kita. Hati kita apa? Segala puji bagimu ya Allah. Engkaulah Tuhan semesta alam. Nah, begitu. Ar-Rahmanir-Rahim, ya Allah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Malik Yaumiddin, ya Allah, Engkaulah penguasa hari pembalasan. Jadi mulutnya Malik Yaumiddin, hatinya bahasa sendiri. Apa bahasa sendiri? Ya bahasa yang tadi. Ya kalau paham bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris. Kalau kita orang Inggris, ya hatinya ngomong Inggris. Kalau orang Jawa, hatinya ngomong Jawa. Kalau orang Sunda, hatinya ngomong Sunda. Jadi hati ini ngomong sesuai dengan bahasa kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan-Mu yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang Kau murkai. Waladhdallin, dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Amin ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ya, jadi mulutnya bahasa sholat, hatinya bahasa sendiri. Sesuai dengan makna terjemahan yang kita bahas di awal. Nah, bagaimana detailnya nanti ada di buku ini. Ya, nah ini silahkan nanti pesan nih, detail bagaimana bahasa komunikasi. Tapi akan saya jelaskan secara umum lengkap nanti sedikit. Tapi untuk detail supaya lebih ini nanti silakan miliki buku ini, tipis. Namanya apa? Salat khusyuk itu mudah. Tipis. Ya. Cuman ada nggak nyampe 100 halaman, sekian puluh halaman. Silakan nih. Di sini nanti ada tentang bagaimana hati kita berkomunikasi, bagaimana terjemah, istilah kita terjemah komunikasi dari sholat itu. Silakan lihat di buku ini. Ya, silakan dipesan nanti ya. Ya, tidak mahal, ini saya bukan dagang ya, tapi juga bagian dari dakwah. Ya, saat ini ya harganya sekitar 20.000 nanti plus ongkos kirim.
Silakan, nanti ada alamatnya di sini, silakan alamatnya di sini dan nomor HP-nya kita cantumkan di sini. Ya, 20.000, murah meriah. Silakan nanti dipesan plus ongkos kirim. Kalau bisa nanti pesannya jangan satu, karena ongkos 1 kilo sama 1 biji sama saja. Ya, pesan 1 kilo mungkin 5, nanti sisanya 1 miliki, sisanya bagi-bagi jadi amal soleh, sedekah bapak-bapak, ibu-ibu kepada orang lain. Suruh lihat video kita, buku tuntunan yang ada di sini menjadi amal soleh, sedekah jariah. Ya, jadi kembali kepada kita. Jadi begitu. Jadi hati kita menerjemahkan. Bukan menerjemahkan dalam bahasa terjemah biasa, tapi menerjemahkan dalam konteks seperti orang bicara. Nah, kecuali surat ya. Kalau surat nggak apa-apa, itu memang harus paham maknanya. Ya, itu nggak apa-apa. Surat Qul huwallahu ahad, pahami maknanya. Allahus samad, pahami maknanya. Lam yalid walam yulad, pahami maknanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, pahami maknanya. Habis itu apa kita? Baru ruku, Allahu Akbar. Begitu murid kita Allahu Akbar, lagi-lagi balik lagi kepada apa makna Allahu Akbar? Ya Allah, Engkau Maha Besar. Mulut Allahu Akbar, hati kita ya Allah Engkau. Jadi hati kita, jadi sepanjang sholat itu hati kita bicara terus. Mulut bicara bacaan sholat, hati bicara makna sholat. Itu nanti lihat, hati itu ikut terlibat. Karena dia seperti orang ngomong. Nanti kita bahas nanti bagaimana nanti efeknya. Rukuk dulu. Apa bacaan rukuk? Subhana rabbiyal azim. Apa subhana azim? Terjemahannya kita tahu apa subhana azim. Tapi kalau bahasa komunikasinya, Maha suci Engkau ya Allah. Gitu. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang Maha Agung. Kita baca 3 kali, ya 3 kali juga mulut kita ngomong. Subhana rabbil azim, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang Maha Agung. Subhana rabbil azim, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang Maha Agung. Subhana rabbil azim, Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang Maha Agung. Hati kita bicara. Jadi mulut bicara, hati bicara. Sami Allahu liman hamidah. Apa arti sami Allahu liman hamidah? Ya Allah, semoga Engkau mendengar hamba aku yang memuji Engkau ya Allah. Hambamu yang memuji Engkau ya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Semoga Engkau ya Allah mendengar hambamu yang memujimu. Baru Rabbana walakal hamd. Ya Allah, bagimulah segala, ya Allah, Tuhai Tuhan kami, walakal hamd, bagimulah segala puji. Mil'us samawati wa mil'ul ard. Pujian sepenuh langit, pujian sepenuh bumi. Wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ya, pujian ya, meliputi segala sesuatu setelah langit dan bumi sesuai dengan apa yang Kau kehendaki ya Allah. Oh, jadi harus begitu. Makanya harus belajar kita. Begitu lagi sujud. Allahu Akbar dulu. Ya Allah Engkau Maha Besar, terus sujud. Subhana rabbil a'la. Mulut kita subhanallah, hati kita apa? Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang Maha tinggi. Subhana rabbil a'la lagi. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang Maha tinggi. Subhana rabbil a'la. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhanku yang Maha tinggi. Lalu lagi duduk di antara sujud. Allahu Akbar. Hati kita lagi ngomong, ya Allah Engkau Maha Besar. Baca lagi doa. Duduk di antara sujud. Rabbil firli. Ya Allah Tuhanku, ampuni dosaku. Warhamni, ya Allah Tuhanku, sayangi aku. Wajburni, ya Allah Tuhanku, wahai Tuhanku, cukupkan aku. Warfa'ni, ya Allah, wahai Tuhanku, angkat derajatku. Warzuqni, ya Allah, wahai Tuhanku, beri aku rezeki. Wahdini, ya Allah, wahai Tuhanku, tunjuki aku. Jadi mulut kita ngomong, hati kita ngomong, maknanya. Habis itu antara sujud lagi, Allahu Akbar, ya Allah, Engkau Maha Besar. Baru sujud lagi, Subhana rabbil a'la, ya Allah, Maha suci Engkau Tuhanku yang Maha tinggi. Begitu juga 3 kali, Maha suci, 3 kali lagi kita baca. Habis itu bangkit lagi, Allahu Akbar, rakaat kedua. Ya Allah, hati kita ngomong, Engkau Maha Besar. Baca lagi Al-Fatihah seperti yang di awal, baca lagi surat. Kalau sekarang suratnya apa misalnya? Habis kulhu Al-Falaq, baca lagi terjemah. Mulut kita baca Al-Falaq. Setelah Al-Fatihah baca Al-Falaq. Qul a'udzu bil falaq, baca terjemahannya.
pahami maknanya. Min syarri ma khalaq, pahami maknanya. Min syarri ghasiqin idza waqab, pahami maknanya. Min syarri naffatsati fil 'uqad, pahami maknanya. Min syarri hasidin idza hasad, pahami maknanya. Habis itu apa? Ruku. Ingat seperti ruku yang rakaat pertama. I'tidal, sujud, dulu di antara dua sujud. Sujud lagi, baru tahiyat akhir. Allahu akbar. Bagaimana tahiyat akhir? Sama. Hati kita ngomong juga terus. At-tahiyatul mubarakatus thayyibatu lillah. Apa artinya? At-tahiyatul, segala penghormatan. Ya, at-thayyibatu, kebaikan. Salawat. Ya, semua milik Allah SWT. Ya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ya, segala penghormatan, segala keberkahan, salawat dan kebaikan semua milik Engkau ya Allah. Nah, jadi gitu. Jadi segala semuanya, penghormatan, keberkahan, salawat dan kebaikan semuanya milik Engkau ya Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi. Salam bagi engkau wahai Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat dan berkah Allah selalu tercurah kepada engkau wahai Nabi. Salamu alaina. Selamat sejahtera atas kami. Wa ala ibadillahi sholihin, dan ke atas orang-orang hamba-hambamu yang soleh ya Allah. Jadi begitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali engkau ya Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan engkau ya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, beri salawat kepada Nabi Muhammad. Wa ala Muhammad, dan beri salawat juga kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau beri salawat kepada Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad. Ya Allah, beri berkah kepada Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, beri juga berkah kepada keluarga Nabi Muhammad. Kama barokta, sebagaimana engkau beri berkah ala Ibrahim, kepada Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keluarga Nabi Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Di alam semesta ini ya Allah, engkaulah yang maha terpuji, ya. Hamidun, maha terpuji, majid, maha mulia. Habis itu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera bagi kalian. Rahmat dan berkah Allah tercurah kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian. Dan rahmat Allah dan berkah Allah itu tercurah kepada kalian. Jadi begitu. Jadi mulut kita ngomong bahasa sholat, hati kita ngomong bahasa makna. Lihat nanti rasa sholat itu. Karena pikiran hati kita ikut sholat, jadi sholat itu akan nikmat nantinya. Ingat ya, ini hati kita ikut bicara. Mengapa selama ini catatan terakhir, mengapa selama ini banyak orang sholat tapi Allah nggak terasa dekat? Sholat itu kan intinya kan bikin kita ngobrol sama Allah. Sholat itu kan intinya dialog sama Allah, ya, dialog sama Allah. Rajin sholat, rajin ketemu Allah. Sholat itu kan ketemu dan dialog. Ini dia rajin ketemu Allah dalam sholatnya, rajin dialog sama Allah dalam sholatnya, tapi sama Allah nggak dekat-dekat, kan aneh. Allah sering terasa jauh, padahal sering ketemu. Logikanya apa? Kalau sering ketemu harusnya dekat nggak? Kata orang Jawanya, weting tresno jalaran soko kulino. Kalau sering ketemu akan muncul rasa cinta. Wah, orang Jawa ngerti itu. Apa tuh kata orang Jawanya? Weting tresno jalaran soko kulino. Jadi kalau sering ketemu akan muncul rasa cinta. Nah kita sering, itu kan bahasa anak mudanya lah. Ya, ini kita istilah aja lah. Ini bahasa agamanya kita. Sering ketemu Allah dalam sholat kita, tapi nggak dekat, nggak cinta kepada Allah. Kenapa? Karena yang ketemu badan dan fisiknya saja. Mulutnya saja yang ngomong. Badannya saja yang ketemu. Tapi hatinya tidak pernah ketemu. Yang ngomong mulutnya doang, hatinya nggak pernah ngomong. Itu yang bikin kita
terasa jauh dari Allah, walaupun sering ketemu dalam sholat. Maka mulai sekarang, kalau hati kita sering, sekarang dengan kita sholat pakai hati, ini sholat pakai hati. Hati kita ngomong, lama-lama lihat nanti, Allah akan terasa dekat. Jadi selama ini sering ketemu, tapi tidak dekat apa? Karena hatinya tidak ikut terlibat. Nah sekarang ikut libatkan hati kita. Bagaimana cara melibatkan hati yang tadi? Hati ikut ngomong, sesuai dengan makna bacaan sholat kita. Lihat nanti rasa sholatnya. Insya Allah. Lama-lama Allah terasa dekat. Ya nggak usah dipaksa. Dekatlah Allah, dekatlah, dekat. Nggak usah dibilang begitu. Nggak usah dibilang gitu. Lama-lama kita amalkan ini. Lama-lama terasa nanti Allah. Apalagi di sujud. Apalagi nanti kalau kita pasang yang level yang kemarin kita udah bahas. Yang menikmati sholat. Rukuknya kita baca sampai 10 kali. Sujudnya kita baca sampai 10 kali. Duduk di antara dua sujud. Kita baca sampai berulang-ulang. Itu sampai hati kita ngomong. Wow Allah. Lama-lama kita akan bisa menikmati sholat. Lama-lama terasa Allah dekat. Lihat sini. Amalkan insya Allah. Kalau ilmu ini kita amalkan. Jurus ini kita amalkan. Lama-lama Allah akan terasa dekat. Lama-lama kita cinta sama Allah. Lama-lama apa? Allah akan berikan juga. Di samping juga kita makin cinta, makin sering ketemu. Di luar kehidupan kita pun, dalam kehidupan kita pun Allah kabulkan doa-doa kita. Makin cinta, makin yakin nanti kepada Allah. Lama-lama apa? Kita butuh Allah. Kita butuh sholat. Dan kita akan cinta kepada sholat dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lihat, ini rahasia dari sholat yang khusyuk. Mulai sekarang, libatkan hati kita. Bagaimana fokusnya pertemuan sebelumnya? Bagaimana hati terlibat kita dalam sholat pada pertemuan episode kali ini? Insya Allah kalau ini kita amalkan, maka lihat, kita akan bersyukur nanti betapa indahnya sholat itu. Hati mulai tenang. Kalau udah hati terlibat, hati mulai tenang. Dalam kehidupan hati kita mulai memancarkan cahayanya. Ya, lebih mudah kita mengendalikan hawa nafsu. Lebih mudah kita menghadapi masalah-masalah kehidupan. Karena di samping hati kita tenang, pertolongan Allah pun selalu akan datang. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, kata Allah. Minta tolong dengan salat dan dengan sabar dan salat. Nah, sekarang silakan amalkan seperti ini. Ya, nanti bagaimana detailnya, maknanya lihat dalam buku ini. Silakan dipesan. Ya, silakan dipesan. Insyaallah nanti banyak ilmunya dan amalkan pelan-pelan. Ya, sebagaimana yang sudah barusan saya ajarkan, untuk memperdalamnya silakan dibaca buku ini, termasuk juga terjemahan atau bahasa kitanya, bahasa komunikasinya ada dalam buku ini. Insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita pahami. Kita praktekkan, kita amalkan, kita istiqomahkan. Insya Allah nanti akan kita rasakan hebatnya sholat itu. Nikmatnya sholat itu. Dan nikmatnya kita berada dekat dengan Allah. Dan ujung-ujungnya lama-lama kita akan makin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silahkan terus ikuti kajian kita. Ya. Dan insya Allah kita juga akan merasakan manfaat dalam kehidupan kita. Mari perbaiki hidupmu, perbaiki sholatmu, pasti Allah akan perbaiki hidupmu di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari itu kita baca hamdalah, hamdalamin, dan doa penutup majelis. Subhanallah, anta, astaghfiruka, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.